Pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Siang. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menyambangi mantan Gubernur Jakarta Sutioso. Dalam pertemuan itu dibahas keberhasilan Transjakarta dan rencana memperpanjang rute Transjakarta. Ridwan Kamil mendapatkan banyak masukan dari mantan Gubernur Sutioso, terutama soal masalah yang kerap melanda Jakarta. Selain soal banjir, Sutioso dan Ridwan Kamil juga berdiskusi tentang proyek Transjakarta. Ridwan Kamil dan Suswono berencana akan memperpanjang rute Transjakarta tidak hanya sebatas di wilayah Jakarta, namun juga ke daerah sekitar Jakarta. Transjakarta rencananya juga akan diterapkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono di wilayah aglomerasi. Hal-hal yang di zaman beliau masih relevan, ya, isu-isunya, terutama tentunya isu-isu klasik ya, terkait kemacetan, banjir dan lain sebagainya. Kemudian juga isu-isu kepemimpinan, beliau menerangkan tentang teori geografi, teori demografi, ya, yang menyertai betapa Jakarta ini adalah simpul dari berbagai dimensi. Nah, satu hal tentunya yang kita simpulkan adalah hal-hal baik di zaman Pak Sutioso, khususnya tentang transportasi berbasis bus ya, atau busway. Tentunya di era kita nanti, karena Jakarta punya kewajiban aglomerasi, idealnya busway tidak berhenti di batas politik administratif, tapi di... Ya, sementara itu pemirsa, pasangan Ridwan Kamil Suswono berencana memindahkan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pemindahan dilakukan guna mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus turun bertemu dengan warga. Sejumlah program pun mereka sampaikan untuk perkembangan Jakarta. Salah satunya dengan pemindahan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pendistribusian masyarakat agar tidak terpusat di satu titik saja di Jakarta penting untuk mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Ya, maksud saya yang Pak RK gagas kan begini, ya saat ini kan kenapa setiap pagi itu ibaratnya orang menuju ke Jalan Tamrin Sudirman kan, itu karena pusat perkantoran kan semua di situ kan, ya padahal orang mungkin tinggalnya di selatan, ya artinya ini distribusi saja jika memungkinkan. Nantinya pasangan Ridwan Kamil Suswono akan terus melibatkan masyarakat Jakarta dalam pembangunan kota Jakarta. Bahkan keduanya pastikan tidak akan ada penggusuran. Semuanya dilakukan dengan musyawarah bersama antara Pemda dan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Bacagub dan Bacawagup Pramono Rano Karno menghadiri acara deklarasi rumah bersama Rano Pramono di Gedung Juang Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini lebih dari 1.000 orang hadir mengikuti deklarasi. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno, menghadiri acara deklarasi yang bertajuk Deklarasi Rumah Bersama Pramono Rano, yang berlokasi di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri langsung oleh relawan Pramono Rano yang diklaim mencapai 1.000 orang. Dalam kesempatan ini, selain berorasi, Pramono Anung juga menegaskan komitmennya untuk membenahi berbagai permasalahan besar di Jakarta. Saya tidak muluk-muluk misalnya membangun seperti Dubai atau apapun. Tetapi saya akan memulai dengan hal-hal kecil apa yang menjadi persoalan gerakan di bawah. Yang utama dan terutama misalnya masalah banjir, masalah polusi, masalah macet, pekerjaan yang susah, pelayanan. Pemirsa, pasangan Bacagub dan Bacawagup Pramono Anung Rano Karno berjanji akan memaksimalkan Jakarta International Stadium atau JIS, dan bahkan rencananya JIS akan dijadikan rumah bagi penggemar Persija.
Jakarta International Stadium menjadi salah satu target perbaikan bagi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno. Akses ke JIS yang sangat terbatas menjadi perhatian pasangan ini. Rencananya Pramono Rano akan menjadikan JIS sebagai rumah Jakmania dan klub sepak bola Jakarta, Persija. Bahkan mereka berencana membuat Jakmania Center di JIS. Hal ini disampaikan keduanya saat deklarasi rumah bersama Pramono Rano di Gedung Juang Menteng Rabu sore. Bahwa JIS akan menjadi tempat home-nya Jakmania atau Persija. Dan Jakmania kita buatkan Jakmania Center di JIS. Sehingga jualan merchandise di sana. Orang bisa beraktivitas di sana, bergotong royong di sana. Saat ini hampir seluruh pertandingan kandang Persija digelar di JIS. Namun untuk latihan Persija harus menyewa lokasi lain. Padahal bila JIS menjadi markas dan rumah Persija, mereka tidak perlu menyewa lokasi lain untuk latihan. Bahkan Jakmania bisa membeli merchandise Persija langsung di JIS. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya pasangan calon independen Dharma Pongrekun, Kun Wardana juga menjadikan JIS sebagai salah satu fokus pembangunan. Bahkan keduanya berjanji akan menggratiskan JIS bagi Persija. Pasangan Dharma Pongrekun, Kun Wardana juga menjanjikan JIS sebagai markas Persija. Bahkan mereka berjanji Persija bisa menggunakan JIS tanpa harus membayar sepeser pun. Janji ini diucapkan Dharma Pongrekun saat mendaftar sebagai bakal calon gubernur pada Agustus 2024 lalu. Kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh, bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jakmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Pemirsa, jelang purna tugas, Presiden Jokowi mengumpulkan petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta seluruh aparat keamanan menjaga stabilitas keamanan nasional dan politik jelang transisi pemerintahan. Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis siang. Didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah menteri, Jokowi memberi arahan terkait stabilitas keamanan nasional. Jokowi meminta seluruh personil TNI Polri menjaga stabilitas keamanan nasional jelang Pilkada serentak pada November 2024. Termasuk keamanan politik jelang transisi pemerintahan pada Oktober mendatang. Agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Presiden Joko Widodo juga sempat merespon isu terkait. Ya, pemirsa, dalam rapat kabinet di Ibu Kota Negara, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan permohonan maaf kepada para menteri. Hal ini dilakukan mengingat pada 20 Oktober mendatang, jabatan Presiden RI akan diserah terimakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya juga ingin memohon maaf pada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pemirsa, hari kedua berkantor di Istana IKN, Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna terakhir bersama Wakil Presiden dan seluruh menteri. Rekan kami Muhammad Zulkifli akan melaporkan selengkapnya dari Istana Kepresidenan IKN.
Presiden Joko Widodo memimpin langsung sidang Kabinet Paripurna yang dilaksanakan di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju turut serta hadir dalam sidang Kabinet Paripurna terakhir ini, diantaranya yakni menteri-menteri yang baru saja dilantik seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan juga Menteri Investasi Rosan Roslani. Dalam pembukaannya, Presiden Joko Widodo tadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran menteri yang telah bekerja sesuai dengan program kerja dan juga visi misi yang telah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, Presiden juga meminta kepada seluruh jajaran menteri untuk mempersiapkan transisi pemerintahan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju ke Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Ini merupakan agenda kedua dari agenda ngantor Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara. Kemarin pada Kamis, Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan dengan para petinggi TNI dan juga Polri, serta mengajak seluruh pati TNI Polri ini berkeliling di Ibu Kota Nusantara. Dan agenda terakhir kemarin Presiden Joko Widodo ditutup dengan makan malam bersama jajaran menterinya di Sumbu Kebangsaan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ini hingga 19 Oktober 2024 mendatang. Meski begitu, nantinya Presiden Joko Widodo juga akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah lainnya, namun nanti akan berangkat dan juga kembali ke Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan.